Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Romo Bambang Terapi ya. Ini saya lagi mijat pasien saya. Dulu ini kadar gula, lambung, paru-paru juga. Ini namanya Mbak Sutar. Nah, tapi orangnya itu rajin, keluarganya juga rutin mengantarnya ke tempat saya. Jadi saya terapi dengan telaten. Saya terapi saat beliau itu datang ke sini. Saya jagurau, terapi bagian sini semua ke bawah ya. Itu alhamdulillah. Apa masalahnya itu, semua yang jadi masalahnya itu ini ya, sehat. Jadi kadar gulanya, lambungnya, itu paru-parunya juga itu semua sudah normal kembali seperti biasa. Cuma ini ya biasa, kalau dia itu nggak enak badannya itu datang ke sini, nggak pernah kemana-mana ya. Jadi dia sudah cocok dengan tangan saya. Jadi untuk saudara saya di mana saja berada, jadi yang penting kalau misal kata mempunyai keluhan, gak enak, atau ada satu penyakit seperti kadar gula, ya apalah pokoknya penyakitnya itu ya harus rutin ya, harus semangat. Jadi entah 5 hari sekali, entah 1 minggu sekali, itu harus datang ke tempat terapi atau ke tempat Anda yang dimana sukai. Itu harus rutin, bukan hanya 1 kali ya. Jadi kalau cuma 1 kali itu kan baru pelenturan itu. Kadang-kadang kan cuma 1 kali, 2 kali sudah berhenti, pindah ke tempat lain. Nanti di situ coba tadi pijat, kita pakai jamu. Nanti 1 kali, 2 kali nggak ada reaksi, pindah lagi. Jadi akhirnya itu nggak menemukan ini titik terang. Karena namanya tubuh itu nggak bisa 1 kali atau 2 kali, apalagi terapinya itu 1 minggu sekali. Itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Apalagi ngobati 1 kali itu langsung sembuh, nah itu nggak bisa ya, nggak masuk akal itu. Pasti ngobati itu 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali ya. Memang 1 kali itu ada perubahan, tapi tidak akan langsung sembuh ya. Pasti bisa 1 kali, 2 kali, terus beransur-ansur membaik seperti itu ya. Jadi ini saya telateni seperti ini, bagian tulang belakang ini dengan totok punggung, juga terapi telur, juga bioelektrik, dan juga pakai ramuan ya. Jadi nggak cuma 1 metode, karena harus diselang-seling metodenya itu. Mungkin yang ini kurang pas, mungkin yang satunya bisa pas ya, seperti itu. Dan yang diobati juga harus ini ya, harus mengikuti yang menerapi. Karena apa?
saran-saran itu kan penting, seperti menjaga makanan ya. Makanannya seperti minyak-minyak, santan, es ya, nggak boleh terlalu banyak dimakan, itu memang harus jangan dimakan seperti itu. Insya Allah kalau menjaga makan, tubuh itu akan stabil, karena di saat usianya sudah miring Pak. monggo. Aduh. Nggak betah Pak. Monggo miring. Jadi ini namanya sudah tua, kalau tengkurap lama-lama itu ini pegal, jadi dia minta miring, ya udah miring gitu, senyamannya dia ya. Ya seperti ini saya merawat pasien-pasien saya, enggak saya tekan harus begini, enggak, sesuka dia, mau miring mau duduk sudah saya ikuti. Makanya metodenya itu harus ganti-ganti. Kadang ada yang ngomong tok ya, ada yang mintanya begini, yang minta begini, udah diikuti aja. Cuma sekali waktu yang harusnya kita perbaiki ya harus diperbaiki tetap seperti itu ya. Jadi cuma seperti ini, cuma dipijat seperti ini pelan-pelan, semua bagian kanan kiri tulang belakang ini kalau dirutinkan, penyakit apa aja itu terselesaikan ya. Cuma prosesnya ya memang lama, sabar harus. Jadi kalau sudah semua terurai, semua bagus, maka penyakit-penyakitnya itu akan diperbaiki sendiri dengan metabolisme tubuhnya ya. Jadi yang asalnya air ya ke air, yang gula, hormon atau yang kolesterol itu akan tersirkulasi dengan sendirinya ya, seperti itu. Apabila peredaran atau saraf-saraf dan selnya itu kembali normal dengan tekanan-tekanan seperti ini, getaran-getaran seperti ini ya. Nah seperti ini, setelah ada pemijatan seperti ini lalu digetar seperti ini ya, digetar seperti ini, digetar seperti ini. Jadi kalau ini fungsinya itu untuk mengedar ya, penyumbatan itu. Ini juga ini beginikan ya, nggak perlu ditekan, yang penting alurnya otot ini kan ada ini keras ototnya, alurnya ini diginikan. Mungkin ada yang keras ini, jangan ambil yang keras di sampingnya ya dulu ya, di sampingnya. Jadi di sampingnya seperti ini. Nah di sini nih ya, ini juga fungsinya ya, diginikan. Jadi dikasih rangsangan semua semua yang ada di tubuh ini dikasih tekanan
dikasih tekanan seperti itu, jadi ada efek getar ya, ada efek kejut. Jadi kalau sudah ada efek kejut itu, yang lain ini kalau diginikan di sini, sini, dia kejutnya ke sini semua. Jadi syaratnya itu ini apa? Merespon. Yang biasanya itu pendengarannya kurang bagus bisa mendengar. Yang biasanya penglihatannya itu rabun, gak rabun ya. Dikasih efek getar seperti ini. Nah, ini juga ini ya. Di sini yang perlu di sini ya, di telapak tangan ini. Jadi telapak tangan ini banyak sekali spring-spring kecil yang di sini ke jantung, ke lambung, ke hati. Ya di sini ini banyak sekali di sini. Jadi kalau di sini itu ditekan, dipijat, dilemasin ya. Jadi orang itu tenang. Enak nggih, Mbak? Sing tenaken, Mbak. Nggih. Enak. Kalau diginikan itu enak. Coba miring riki, Mbak. Miring riki. Jadi ini orangnya sudah sepuh. Jadi kalau terlalu terkurap itu pegel, jadi miring seperti ini. Nah seperti ini ya. Jadi diginikan dulu. Setelah itu digetar, kasih efek getar seperti ini. Seperti ini. Dan di rongga-rongga tulang ini ya, tulang rusuk ini, di rongga-rongganya diginikan. Ini kan ada apa seperti lubang di sini sebelah tulang ini, jadi diginikan ini satu persatu, pelan-pelan aja tapi ini kalau tangan nggak bisa diangkat ya, di sini dilemasin. Dilemasin seperti ini pelan-pelan. Kalau tangan ya nggak bisa diangkat ya. Nah ini. Terus di sini nih ya. Kalau yang napasnya kurang bagus juga bagian sini nih ya. Nah, mungkin kalau sesak napas atau sering pusing ya diantara tensi sama jantungnya yang dilemasi. Jangan lupa juga ini telinga ya, kasih efek kejut karena ini larinya ke mata juga ke kepala.
Amit iki wis mek gosong Pak ini. Iya, nggih. Gosong. Itu gosong karena pakai sandal ya. Sandalnya sandal slop. Enggak ini Pak, yang ini loh. Bukan pakai sandal ini gosong Pak. Kenapa kok gosong? Enggak tahu. Wah, kebakar paling itu. Enggak, Enggak dibakar. enggak. Malam-malam nanti pegang korek dibakar tahu-tahu. Enggak. Oh, berarti panas itu ya? Enggak panas tapi? Enggak, berarti mandel loh Pak. Oh gitu ya? Iya, oh, jarang gerak ya? Iya Pak. Iya, coba pegang cangkul lagi. Cangkul. Enak sudah. Bisa matul-matul barang. Umurnya Mbak Sutar ini sudah 90 ini. 90 lebih nih. Ini. Ya. Jadi sudah usianya itu bukan main top pokoknya. Orangnya itu tenang ya, semangat gitu. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Semoga Mbak Sutar ini selalu diberi kesehatan ya. Seperti itu. Oke, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.